Baik, selanjutnya kami pun ingin mengundang. Nah, gelaran HK Ako Amoy Bandung ini didukung juga oleh begitu banyak instansi, di antaranya Ibu Atalia selaku istri dari Bapak Wali Kota Ridwan Kamil bertindak selaku pelindung dari HK Ako Amoy Bandung, dan juga kami didukung oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan tentunya ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan juga Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Dinas DP3 APM, kami mengundang kehadiran Bapak Dedi Supandi untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata sambutan. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, atau kata Bu Yana mah UAN katanya. Selamat benar gitu, selamat malam tuh itu. Ya kira-kira begitulah. Ketua Yayasan Harapan Kasih yang saya hormati dan juga panitia serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. 15 menit yang lalu saya menerima telepon dari Bu Atalia lewat ajudannya, dan kebetulan pada hari ini perwakilan dari PKK juga Bu Lia hadir, bahwa Bu Atalia menyampaikan permohonan maaf karena ternyata pada malam hari ini ada agenda lain yang bersamaan. Jadi dengan berat hati beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu tentunya atas nama Ibu dan juga pemerintah Kota Bandung kami menyampaikan permohonan maaf, dan Pak Ridwan Kamil saat ini pun juga masih berada di Jakarta sehingga juga tidak keburu untuk hadir di tengah-tengah kita. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Ibu terkait dengan pemerintah Kota Bandung. Tentu saja kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan budaya yang sangat baik untuk mendidik generasi-generasi yang akan datang. Para ahli mengatakan bahwa Indonesia itu akan maju pada tahun 2045, Pak. Katanya, pada saat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-100. Kalau 2045 dihitung mundur dari tahun sekarang, berarti kita hanya ada tinggal waktu 28 ya. Hanya tinggal waktu 28 tahun lagi. Tentunya pada saat masa keemasan itulah hari ini termasuk generasi kita yang dilombakan Ako Amoy itu adalah generasi-generasi pengganti kita yang akan hadir pada tahun 2045. Dan kalau hari ini kegiatan ini telah menghadirkan sebuah hal yang positif dari aspek budaya, berarti Bapak Ibu dan panitia telah berupaya untuk menciptakan generasi yang akan nanti tampil pada tahun 2045. Tepuk tangan untuk panitia. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, Kota Bandung itu SOTK-nya, susunan organisasi tata kerja, berbeda dengan kabupaten kota lain. Salah satu perbedaannya adalah di kita ada namanya dinas yang khusus mengurusi tentang lansia. Nah, lansia itu adalah Bapak Ibu yang berumur di atas 60 tahun. Nah, jadi pada saat hari ini bercerita tentang Ako Amoy, saya pun juga menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di kita itu ada bidang yang namanya lansia. Barangkali di antara sahabat-sahabat komunitas di sini bergabung juga para lansianya dengan kita. Apa yang kita laksanakan di sana? Ada senam rutin, ada ISQ, ada juga pendidikan penyakit Alzheimer,
Alzheimer itu kalau bahasa keren Sundanya penyakit pikun, Pak. Itu kita juga adakan didikan kepada para lansia, dan para lansia pun juga ditemani oleh sahabat lansia. Jumlah lansia di Kota Bandung itu 190.814. Hampir 8,4% dari sejumlah penduduk kota ini, dari sekitar 2,4 itu adalah lansia. Jadi nanti Bapak Ibu jangan heran, ke depan pasti banyak lansia yang jalan-jalan. Nanti akan nampak nih ya, lansia jalan-jalan pada nongkrong di trotoar gitu. Karena berapa kali kita fasilitasi dan saat ini muncul ada komunitas lansia perumahan Arsa Manik Endah, ada. Nah, barangkali di antara teman-teman sahabat di sini yang lansianya membentuk komunitas, silahkan ngobrol dengan kami, pemerintah Kota Bandung, di situ ada wadahnya. Terus kita mau mengadakan pelatihan apa, bisa kita fasilitasi. Selain posisi itu, perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman Aku Hamoy bahwa di kita pun juga ada ya, seperti di dinas KB ada namanya generasi berencana. Hampir sama. Genre ini generasi berencana slogannya 3, Pak. Bagaimana generasi ini bebas dari nafsa, bagaimana generasi ini bebas dari HIV/AIDS, dan bagaimana generasi ini mencegah pernikahan dini dan seks bebas. Itu juga kita ada kader-kader itu, yang itu pun juga berupaya semuanya tentunya untuk kesejahteraan khususnya bangsa ini. Terakhir perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kota Bandung, dan saya yakin tidak akan terjadi di Kota Bandung. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak sampai dengan September dan awal Oktober kemarin itu mencapai di 108 kasus di Kota Bandung. Tahun 2016 kasus yang paling tinggi itu adalah kasus kekerasan terhadap rumah tangga, KDRT. Untuk tahun 2017, tahun ini kasus yang paling tinggi itu adalah kasus kekerasan terhadap anak. Jadi dengan adanya budaya ini kami bersyukur, Pak. Terus terang, kenapa kasus itu terjadi? Kenaikan ini ternyata kita harus waspadai. 108 kasus yang ditangani oleh kami macam-macam. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan terhadap istri, ada kekerasan terhadap suami, ada Pak, kekerasan terhadap suami juga ada. Ada kekerasan terhadap berpacaran, termasuk juga ada kekerasan terhadap anak. Yang rata-rata kekerasan terhadap anak itu adalah bercerita tentang pelecehan seksual. Bisa bercerita di sekolah, bisa kasus bully dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus disosialisasikan. Nanti kita berharap Akoh Amo yang terpilih itu bisa menjadi duta untuk mencegah beberapa kegiatan kekerasan itu. Terakhir, mungkin Bapak Ibu mendengar kasus seorang nenek yang mencelupkan cucunya ke minyak goreng. Itu terjadi di Bandung Barat. Ya. Dan saat ini kasus itu sedang kita tangani, sangat dramatis, Pak. Jadi kasusnya orang tuanya warga Bandung, anaknya warga Kota Bandung, dititipkan di neneknya warga Bandung Barat karena si ibunya berangkat menjadi TKW. Pada saat dititipkan di Bandung Barat, kakeknya meninggal. Pasca kakeknya meninggal sama neneknya mencelupkan anaknya ke minyak goreng. Itu terjadi di Bandung Barat. Nah, kami karena anak itu adalah warga Kota Bandung, sudah kita fasilitasi. Perawatan operasi terjadi 2 kali di rumah sakit Hasan Sadikin, free, gratis. Dan saat ini
kita dampingi dengan psikolog, bagaimana mengembalikan integrasi kondisi psikologis anak ini terhadap keluarganya. Saya ceritakan kasus ini bukan apa-apa, bahwa di luar itu sampai terjadi seperti itu. Bagaimana generasi kita bisa bahagia, bagaimana generasi kita bisa maju kalau seandainya kita tidak berupaya dari sekarang bagaimana untuk mengembalikan posisi anak atau remaja kepada porsinya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada hari ini kami pun juga ingin menyampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa angka harapan hidup di Kota Bandung itu naik, Pak. 74 tahun. Dan IPM Kota Bandung paling tinggi se-Jawa Barat tembus di angka 80,2. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu yang sekarang umurnya sudah di atas 74 tahun, itu berarti bapak ibu termasuk orang-orang hebat. Gitu ya. Bukan itu yang harus kita bangun. Nanti dari teman-teman dan sahabat-sahabat sini bisa bercerita. Yang harus kita bangun adalah pada saat angka harapan hidup itu tinggi, jangan sampai angka fertilitas itu rendah. Artinya apa? Umur semakin lama, tapi kemauan untuk hidup nggak mau. Ada juga, Pak. Sehingga dari posisi itu munculnya stres, bunuh diri dan lain sebagainya. Makanya hari ini di Bandung ada 2.300 sahabat lansia, yang sahabat lansia itu setiap hari Minggu menemani para lansia yang kesepian. Jangan sampai para lansia itu dia menyendiri, udah jompo dan sebagainya, pikiran kemana-mana, kadang-kadang udah tua mah emosi juga bedanya gitu kan. Kemampuan juga menurun. Nah dengan adanya sahabat lansia itu, alhamdulillah posisinya bisa mengembalikan posisi Kota Bandung. Sehingga prestasi itu dari semua yang ada, Kota Bandung meraih indeks kebahagiaan yang tinggi sekarang. Jadi di Bandung ini bahagia semuanya. Saking bahagianya Pak, saya ketemu orang Majalaya, ketemu di bandara gitu kan. Ngomongnya dari Bandung. Dan bulan April yang lalu saya berangkat umroh, saya ketemu orang Garut, karena sama wajah nanya katingali bangsa Indonesia mah, bangsa Sunda mah katingali dari mana? Dari Bandung. Bandungnya di mana? Di Garut gitu. Padahal mah Bandung dengan Garut kan jauh beda. Tapi itulah saking bahagianya dan bangga menjadi warga Kota Bandung. Itu saja, selamat berjuang. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara yang tercinta ini. Terima kasih dan selamat malam. Baik, Pak Dedi, terima kasih.